kesulitan, ada kendala. Memang kebanyakan pelaku usahanya itu memang ibu-ibu yang sudah agak sepuh. Tentunya kami membuat email terlebih dahulu. Dan yang kedua itu ada yang kami kesulitan itu adalah NIK tidak ditemukan pada data Dukcapil seperti itu. Nah, saya berharap dapatnya kiranya ibu-ibu ini nantinya akan dipermudah, entah nanti bagian Dispenduk atau yang lain mungkin setempat seperti kepala desa dan yang lain-lain dapat mengatasi ini semua supaya ibu-ibu ini tidak perlu ke Bangkalan seperti itu. Jadi bisa mengurus di kelurahan atau di desa. Bahwa untuk ke depan ini, di mana masyarakat Labeng ini kan banyak para usaha kecil, mikro, menengah, kan tentunya. Dan usaha-usaha ini banyak sekali yang sampai saat ini masih belum memiliki badan hukum semacam surat izin, nomor izin berusaha. Ini kan masih banyak yang belum punya. Oleh karena itu ke depan khusus terkait dengan masalah ini kita mendorong pada teman-teman perempuan bangsa Kecamatan Labeng, dan mungkin nanti juga akan disupport penuh oleh teman-teman DPAC PKB Kecamatan Labeng untuk terus menggarap terkait dengan potensi ini, karena potensi ini kan cukup besar. Cuma kalau ini tidak digarap, kita khawatir juga ada yang datang kemudian dari daerah lain yang akan menguasai terhadap pangsa pasar inilah, kira-kira begitu. Sempat terdengar ada permasalahan di masalah NIK sendiri, mungkin apa langkah-langkah konkret bisa disampaikan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Iya, saya juga baru dapat laporan dari Ketua Patayat Kecamatan Labeng bahwa ketika ada pelatihan kemarin nomor induk berusaha ini ternyata ada banyaklah, hampir separuh dari peserta kemarin itu ternyata nomor induk kependudukannya itu NIK-nya tidak terdaftar. Di Kemendagri tidak terdaftar. Artinya ini kan menjadi permasalahan baru sebetulnya bagi kita, bagi sistem di Kemendagri terjadi permasalahan baru. Kok bisa ini kemudian tidak terdaftar? Kan seolah-olah ini kan KTP ini kan palsu gitu. Padahal KTP ini kan ketika dari KTP manual sampai kemudian menjadi KTP elektronik, ini kan sebetulnya proses pengkajiannya panjang. Baik, kemudian ada iktp, dan dari iktp berlaku seumur hidup. Nah, kalau kemudian ini gagal atau tidak sesuai, ini letak kesalahan di mana? Nah, makanya nanti akan kita sampaikan pada DPC, untuk kemudian kita sampaikan pada teman-teman fraksi di DPR. Pada saat paripurna nanti kita akan sampaikan dalam pandangan umum fraksi terkait dengan masalah NIK yang ada yang palsu ini gitu, yang tidak sesuai gitu. Fraksi itu punya kepanjangan tangan di komisi-komisi. Nanti kita lihat split. Kalau carut marutnya ini ada di Dispenduk Capil, nanti kita akan tugaskan pada teman-teman fraksi PKB yang ada di komisi A. Tapi kalau kemudian carut marutnya terkait dengan masalah perizinan, terkait dengan masalah nomor induk berusaha, dibuktikan di perdagangan atau di koperasi. Ini mitranya teman-teman komisi B. Maka nanti kita akan perintahkan kepada teman-teman fraksi untuk kemudian mengawal, dan jangan sampai kemudian ini bisa terbengkalai, karena memang juga kalau pemerintah punya bantuan terkendala dengan NIK tadi itu. Untuk menjadi zona hijau kayaknya tinggal nunggu Bangkalan, artinya kan Bangkalan tertinggal. Kuncinya Surabaya Raya ini bisa ke level 1, ini kan menunggu Bangkalan. Nah, kalau Bangkalan ini clear, berarti kita clear itu. Terus kemudian yang kedua terkait dengan masalah perekonomian itu, kita kan sampai saat ini kan terus koordinasi dengan Pak Bupati karena memang kita sifatnya kemitraan. Artinya begini, program Pak Bupati ini terkait dengan penataan perekonomian saya rasa sudah bagus. Tinggal nanti bagaimana kemudian Pak Bupati ini memberikan pengarahan-pengarahan pada teman-teman eksekutif
gitu. Karena bupati sebagai top leader juga tidak boleh lepas tanggung jawab, pasrah pada dinas dan OPD gitu, bisa amburadul juga. Nah, makanya kita kan sifatnya selama program Pak Bupati penjabaran visi misi dilaksanakan, saya rasa itu sudah sangat bagus. Dan PKB sudah berkomitmen sesuai dengan perintahnya Pak Ketua DPC itu bahwa setiap keinginan atau kemudian kegiatan Pak Bupati yang sifatnya sangat bagus, PKB harus mengapresiasi. Itu untuk instruksi itu dari Ketua DPC. Tapi kalau kemudian program Pak Bupati dan kegiatan Bupati ini sama sekali tidak berpihak pada masyarakat, maka PKB harus menjadi garda terdepan untuk menolak. Ini perintah. Tindakan saja. Siapa yang penggerakan ekonomi yang ada di Labang ini kami berupaya bukan hanya dari kaum ibu-ibu, bahkan dari teman-teman Ansor, dari MUC itu sendiri, bahkan pernah memelihara kambing dan lain sebagainya. Itu termasuk salah satu upaya yang kami upayakan untuk pengembangan ekonomi yang ada di masyarakat Labang. Dan kami pun akan terus bermitra kepada lembaga manapun, kepada instansi apapun. Kami akan terus mendorong perekonomian ini, masyarakat Labang bisa mandiri, bukan hanya bergantung kepada pemerintah, bahkan bisa justru membantu program pemerintah untuk disukseskan. Itu yang